Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk mencelupi sedikit ilmunya, yaitu mengenai materi relasi dan fungsi, yang mana kita patut untuk mensyukuri hal ini. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai fungsi setelah sebelumnya kita membahas materi mengenai relasi. Relasi dan fungsi ini masih erat kaitannya. Ada aturan khusus dalam relasi, yaitu untuk memasangkan semua anggotanya pada daerah asal tepat satu ke daerah kodomain atau daerah kawannya. Nah, aturan seperti inilah yang disebut dengan fungsi atau disebut juga dengan pemetaan. Coba perhatikan relasi F dari himpunan A sebagai berikut, yaitu himpunan A sebagai domain dan himpunan B sebagai kodomain. Dari ketiga diagram panah berikut, diagram panah yang pertama bukan merupakan sebuah fungsi. Mengapa? Karena terdapat lebih dari satu pasangan yang dipasangkan lebih dari satu ke daerah kodomain atau daerah kawan. Kemudian begitupun juga dengan contoh diagram panah yang kedua. Diagram panah yang kedua bukan merupakan sebuah fungsi, hanya merupakan relasi. Namun, untuk diagram panah yang ketiga, nah ini merupakan contoh dari fungsi. Karena semua anggota di daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawan. Dan tahu kan bedanya bagaimana? Yang jadi sorotan adalah bagian di domainnya ya. Lihat aja kalau domainnya itu ada memiliki pasangan lebih dari satu atau ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, itu berarti bukan fungsi. Relasi dan fungsi dapat disajikan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, serta diagram kartesius. Khusus pada fungsi, selain bentuk penyajian tersebut, fungsi juga dapat disajikan dengan tampilan persamaan fungsi, dengan tabel, dan dengan grafik. Yang merupakan contoh dari persamaan fungsi adalah X sama dengan setengah Y. 1 adalah setengah kali dari 2. 2 adalah setengah kali dari 4. 3 adalah setengah kali dari 6. 4 adalah setengah kali dari 8. Dan 5 adalah setengah kali dari 10. Untuk diagram kartesius dengan grafik pada fungsi dapat dilihat pada contoh berikut, di mana terdapat diagram kartesius serta garis dengan persamaan fx sama dengan 2x. Setelah mengetahui bentuk penyajian fungsi, selanjutnya kita membahas mengenai korespondensi satu-satu, yaitu jenis relasi yang terjadi dari pemetaan himpunan A ke himpunan B. Nah, untuk memahami korespondensi satu-satu ini, perhatikan diagram panah berikut. Diketahui A 1, 2, 3, B A, B, C, himpunan A ke himpunan B, relasi yang terbentuk adalah merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang, coba perhatikan contoh diagram panah ini. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu? Jawabannya adalah yang pertama, ini merupakan diagram panah dengan korespondensi satu-satu. Sedangkan yang ini bukan merupakan relasi dengan korespondensi satu-satu. Selanjutnya, dalam pemetaan atau fungsi, kita bisa mengetahui banyaknya pemetaan yang terjadi. Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dapat dirumuskan dengan NB pangkat NA, di mana NB ini adalah banyaknya anggota dari himpunan B. Contohnya adalah ketika kita memiliki NA1, banyaknya anggota himpunan B adalah 1, maka banyaknya pemetaan yang dihasilkan dari A ke B adalah 1/1, yaitu sebanyak 1 pemetaan. Setelah memahami fungsi, penyajiannya, dan korespondensi satu-satu, serta jumlah pemetaan, maka selanjutnya kita ke rumus dan nilai dari suatu fungsi. Perhatikan pernyataan berikut.
Diketahui fungsi f yang memetakan x ke 3x tambah 5 dengan domain x di mana x lebih besar sama dengan negatif 1 dan x kurang dari sama dengan 2, di mana x adalah bilangan bulat, maka rumus fungsi yang dihasilkan adalah fx sama dengan 3x plus 5. Range dari f bisa kita dapatkan dengan menuliskan tabel berikut, di mana x kita masukin anggotanya yaitu negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian nilai dari x kita substitusikan ke dalam 3x, didapatkan negatif 3, 0, 3, dan 6. Range dari fungsi ini bisa kita dapatkan untuk x sama dengan negatif 1 dengan rumus fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5, kita memperoleh range 2. Dengan x sama dengan 0, kita memperoleh range 5. Dan dengan x sama dengan 1, kita memperoleh 8. Serta dengan x sama dengan 2, kita memperoleh range 11. Selanjutnya, kita juga dapat menentukan nilai dari sebuah fungsi di mana x-nya adalah 7 atau f7. Nilai dari f7 kita dapat cari dengan mensubstitusikan x dengan 7. Sehingga f7 kita dapat tuliskan dengan 3 kali 7 ditambah 5. Maka kita peroleh 26. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3 dikurang 5x. Nah, berapakah nilai dari f negatif 4? Pilihannya ada A negatif 23, B negatif 17, C 17, dan D 23. Nah, fungsi f atas x dinyatakan dalam persamaan fx sama dengan 3 dikurang 5x. Nah, untuk mendapatkan nilai f negatif 4, tinggal substitusikan nilai x sama dengan negatif 4 pada persamaan fx. Maka kita peroleh f negatif 4 sama dengan 3 dikurang 5 dikali dengan negatif 4. F negatif 4 sama dengan 3 ditambah 20, maka kita peroleh nilai f negatif 4 sama dengan 23, dan jawabannya adalah D. Alhamdulillah, hari ini kita telah membahas materi mengenai fungsi. Dan perlu kita ingat kembali firman Allah di surah Az-Zariyat ayat 49. Allah berfirman bahwa segala sesuatu yang Ia ciptakan adalah berpasang-pasangan supaya kita dapat mengingat kebesaran atas apa yang Allah lakukan. Sekian untuk materi hari ini, semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.